Hello there, selamat datang di lesson tentang kebijakan militer pada masa pendudukan Jepang. Masih di bahasan materi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kali ini kita udah maju nih, one step closer ke materi tentang kebijakan militer di masa pendudukan Jepang. Jadi sewaktu Jepang menguasai Indonesia, mereka itu banyak banget melakukan perubahan-perubahan yang sebelumnya nggak ada waktu zaman Hindia Belanda, waktu zaman Inggris, waktu zaman VOC menguasai Indonesia. Jadi ada beberapa yang baru dan salah satunya itu adalah yang ada di bidang militer. Jadi di masa pendudukan Jepang ini, militer ini lebih difokuskan gitu, karena mereka ini butuh banyak pasukan, butuh banyak tenaga untuk membantu mereka dalam perang yang akan mereka hadapi gitu, perang dunia kedua, terus juga banyak banget perang-perang yang dilakuin sama Jepang. Makanya mereka ini ketika menguasai Indonesia juga mempergunakan para pemuda Indonesia untuk selanjutnya dibina dalam latihan-latihan militer gitu. Jadi untuk memperkuat Jepang dalam perang Pasifik, terus juga dalam perang dunia dan perang-perang lainnya, mereka itu merekrut pemuda-pemuda lalu diberikan pelatihan sampai akhirnya mereka terjun ke militer dan nantinya mereka membantu Jepang gitu. Jadi Jepang ini fokus di bidang militer untuk membantu pertahanan mereka juga gitu. Jadi selain menguasai, seperti yang aku bilang kan, selain menguasai sumber daya alamnya, Jepang ini juga menguasai atau mengeksploitasi sumber daya manusianya. Salah satunya ini, mereka merekrut orang-orang baru untuk selanjutnya mereka itu bekerja melakukan latihan-latihan militer dan akhirnya terjun langsung ke militer dan membantu pertahanan Jepang begitu, oke? Nah, jadi untuk melaksanakan tujuan mereka untuk bikin pemuda-pemuda Indonesia ini jago militernya, jadi orang-orang yang kuat, mereka itu membentuk beberapa organisasi di bidang militer. Jadi di sini ada organisasi militer dan semi militer yang dibentuk oleh Jepang. Jadi banyak banget. Yang pertama itu ada Seinendan, ada juga Fujinkai, dan ada Keibodan. Selain tiga ini juga ada organisasi-organisasi militer lain kayak Heiho dan yang sebagainya. Bakalan aku jelasin di slide berikutnya. Oke, yang pertama ini ada Seinendan. Seinendan itu merupakan organisasi barisan pemuda atau korps pemuda. Itu tuh organisasi yang dibentuk Jepang beranggotakan pemuda berusia 14 sampai 22 tahun. Jadi yang masih muda-muda, kayak mungkin sekarang ini seumuran SMP, SMA, mereka latih militer gitu. Nah, Seinendan ini didirikan di tanggal 29 April 1943 di tahun 43, dan saat itu beranggotakan sekiranya 3.500 pemuda dari seluruh Jawa. Nah, apa sih tujuan Jepang membentuk Seinendan? Tujuan Jepang membentuk Seinendan itu gak lain karena mereka ingin mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri gitu. Nah, tapi di balik itu, maksud sebenarnya dari dibentuk Seinendan ini, Jepang ini pengen mempersiapkan pemuda Indonesia untuk membantu militer Jepang untuk menghadapi pasukan sekutu. Nah, jadi mereka pengen memenangkan peperangan Asia Timur Raya dengan membentuk Seinendan ini. Jadi walaupun mereka bilang mereka pengen dibentuk Seinendan itu untuk mempertahankan Indonesia, tapi di balik itu mereka juga punya misi tersendiri untuk pembentukan Seinendan ini. Oke. Lalu Seinendan itu berfungsi buat apa sih? Seinendan ini difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan barisan belakang. Jadi mereka itu pengaman gitu, pengaman juga gitu.
Nah, dan untuk memperbanyak anggotanya, Seinendan juga menggerakkan Seinendan bagian putri. Jadi ada gitu banyak banget Seinendan di tingkat-tingkat Kencho gitu. Tingkat Shu juga ada gitu. Itu tentang Seinendan. Next ada Fujinkai. Kalau Fujinkai ini lebih ke khusus wanita, karena Fujinkai ini artinya himpunan wanita. Nah, jadi ini tuh organisasi semi militer juga yang anggotanya para wanita. Jadi wanita-wanita ini diberikan latihan-latihan militer, digembleng buat jadi super power. Jadi wanita-wanita ini dikasih bekal militer juga, dan kebanyakan organisasi ini diprakarsai oleh istri pegawai daerah dan diketuai oleh istri-istri kepala daerah tersebut. Dan organisasi ini menyasar wanita-wanita berusia 15 tahun ke atas. Nah, tugas utama Fujinkai ini sebenarnya untuk memperkuat pertahanan dengan mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, bahan makanan untuk kepentingan perang. Nah, gitu. Selain itu juga tugas Fujinkai ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui pendidikan dan kursus-kursus gitu. Nah, saat situasinya memanas, Fujinkai ini dilatih militer sederhana. Bahkan di tahun 44 dibentuk pasukan Sri Kandi guna membantu perang melawan sekutu. Gitu. Jadi wanita pun di zamannya ini difungsikan gitu, digerakkan gitu loh. Next ada organisasi lain yaitu Keibodan. Keibodan itu organisasi barisan pembantu polisi atau korps kewaspadaan. Itu tuh organisasi semi militer yang anggotanya pemuda berusia 25 sampai 35 tahun. Jadi ini lebih setingkat lebih atas dari Seinendan gitu. Nah, organisasi itu dibentuk untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Indonesia. Dan Keibodan ini juga punya ketentuan utama supaya setiap orang yang dapat masuk ini harus punya badan yang sehat dan kepribadian yang baik. Nah, jadi kalau dilihat dari usianya pun Keibodan ini anggotanya lebih pro gitu, maksudnya lebih matang untuk membantu tentara Jepang. Contoh kegiatan Keibodan ini dalam membantu polisi yaitu waktu mereka mengatur lalu lintas dan mengamankan desa gitu. Nah, organisasi Seinendan dan Keibodan ini didirikan di seluruh Indonesia. Meski namanya berbeda-beda. Misalnya di Sumatera itu ini dikenal dengan Bogodan. Kalau di Kalimantan ini dikenalnya Borneo Konan atau Koko Kudan. Nah, kayak gitu. Jadi ini organisasi-organisasi semi militer yang ada di zaman pendudukan Jepang. Ada Seinendan, ada Fujinkai dan Keibodan. Selanjutnya ada juga Heiho. Heiho ini lebih ke organisasi militer. Kalau tadi kan semi militer, kalau ini lebih ke organisasi militernya. Oke. Jadi Heiho ini merupakan pasukan pembantu prajurit Jepang. Jadi ini tuh organisasi yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk melaksanakan pertahanan militer baik di angkatan laut maupun angkatan darat. Heiho ini dibentuk berdasarkan instruksi bagian angkatan darat Markas Besar Umum. Jadi di tahun 42 dibentuklah Heiho ini gitu. Itu yang menjadi awal mula kenapa dibentuk Heiho ini. Tujuannya untuk apa? Yang pastinya untuk membangun pertahanan dan untuk membantu tentara Jepang dalam peperangan gitu. Organisasi ini emang dikhususkan untuk benar-benar militer gitu, karena ini bukan semi militer kayak organisasi-organisasi sebelumnya. Dan untuk menjadi Heiho pun ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu anggotanya harus berusia 18-20 tahun dan pendidikan terendahnya harus SD. Ini minimalnya gitu. Nah, yang kedua ada PETA. PETA itu pembela tanah air.
Peta ini terdiri atas orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer Jepang. Jadi ini tuh organisasi militer lainnya yang dibentuk Jepang yang bertujuan untuk menambah kesatuan tentara untuk memperkuat organisasi sebelumnya yaitu Heiho gitu. Dan peta ini didirikan secara resmi tanggal 3 Oktober 1943 dan pembentukan peta ini juga didasarkan pada peraturan pemerintah Jepang yang disebut Osamu Seinendan nomor 44. Nah, jadi anggota peta juga banyak banget berasal dari berbagai elemen masyarakat dan sebelumnya banyak yang Seinendan terus daftar ke peta gitu. Dan karena kedudukannya yang fleksibel dalam struktur organisasi Jepang, peta ini dibolehkan untuk melakukan perpangkatan sehingga ada orang Indonesia yang jadi perwira di peta ini gitu. Jadi jabatan komando batalion yang dipegang orang Indonesia itu banyak. Yang terkenal itu antara lain Jenderal Sudirman, ada Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Ahmad Yani, dan Supriyadi. Oke. Jadi itu dia sekilas tentang peta. Okay, I think that's all materi-materi tentang kebijakan militer di masa pendudukan Jepang ini. Next, aku bakalan bahas lagi materi-materi lainnya tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Okay, semoga lesson ini bisa kalian mengerti, semoga juga bisa membantu kalian jadi tahu apa nih sih bedanya Seinendan sama Heiho, apa nih bedanya Fujinkai dan sebagainya. Kalau baca kan kurang attract gitu. Semoga dengan sambil lihat tayangan ini, slide-slide ini, kalian bisa jadi lebih ngerti. Oke? Sampai jumpa di lesson berikutnya. Dadah.